Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan proyek usaha mandiri untuk memenuhi ujian akhir praktikum teknik penulisan karya ilmiah. Baik, langsung saja. Proyek usaha mandiri ini berjudul peningkatan bobot ayam pedaging dengan pemberian kurkuma domestik lokal atau yang biasa disebut dengan kunyit. Tujuan dari pemberian kunyit ini yaitu adalah untuk meningkatkan bobot ayam pedaging karena setelah melalui beberapa penelitian oleh peneliti ditemukan bahwa pemberian kunyit ini berpengaruh terhadap bobot ayam pedaging dan pertumbuhannya itu bisa sangat cepat. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah aspek manajemen. Nah, manajemen itu merupakan kegiatan mengatur atau memanage. Nah, untuk kegiatan memanage pada proyek usaha mandiri ini meliputi adanya struktur organisasi, yaitu yang terdiri dari Rafli Antoni sebagai ketua umum, kemudian yang kedua Nurbaiti sebagai bertanggung jawab di bagian aspek produksi, dan kemudian yang ketiga yaitu adalah Desi Ramadanis yang bertanggung jawab di aspek pemasaran. Kemudian tugas dan tanggung jawab setiap bagian itu bertanggung jawab terhadap yang sudah diberikan masing-masing. Kemudian untuk lokasinya itu yaitu berada di Jalan Soekarno-Hatta nomor 10 Rajabasa Bandar Lampung, dan bentuk usahanya sendiri yaitu adalah usaha firma. Nah, usaha firma itu merupakan usaha yang terdiri dari beberapa orang dan memiliki satu tujuan yang sama. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada unsur manajemen yang terdiri dari 6M, yaitu M yang pertama itu adalah man atau manusia, terdiri dari 3 anggota. Kemudian yang kedua uang, modal, berasal dari anggota kelompok sesuai dengan hasil perhitungan yang telah dilakukan, dan dari hasil perhitungan uang yang dilakukan yaitu modal yang dibutuhkan yaitu adalah sebesar 2 juta. Kemudian yang C, material atau bahan baku, terdapat bahan baku yaitu berupa DOC yang paling utama, dan kemudian pakan ayam dan kunyit dan lain-lain. Kemudian yang keempat yaitu adalah metode. Nah, metode yang digunakan ini sama dalam usaha peningkatan bobot ayam pedaging, sama dengan usaha ayam pedaging yang biasanya. Namun bedanya di sini yaitu adalah penggunaan rempah berupa kunyit yang telah digiling, kemudian dijemur dan kemudian dihaluskan menjadi bubuk. Nah, kemudian adanya bubuk kunyit ini bertujuan untuk meningkatkan bobot ayam pedaging. Kemudian yang kelima yaitu ada mesin atau alat yang digunakan yaitu berupa sapu, ember, cangkul dan lain-lain. Kemudian yang keenam yaitu adalah market atau pasar. Kemudian di sini ada aspek produksi. Nah, aspek produksi usaha ayam pembesaran ayam broiler ini tidak hanya berorientasi pada jumlah produksi yang akan memberikan laba atau keuntungan, tetapi juga kualitasnya harus diperhatikan. Maka dari itu, di sini kami mendiskusikan untuk melakukan penambahan kunyit agar nantinya kunyit ini dapat berpengaruh terhadap ayam tersebut, yaitu berupa khasiat yang baik dan juga meningkatkan bobot ayam pedagingnya dengan lebih cepat. Kemudian untuk pengendalian produksi dalam pembesaran ayam broiler itu ada 3, yaitu yang pertama pengendalian proses produksi. Untuk proses produksinya itu sendiri harus dikendalikan dengan pemberian pakan yang tepat waktu, kemudian pemberian vitamin, dan juga untuk pembersihan kandangnya itu harus dilakukan setiap hari agar kualitasnya itu juga dapat lebih baik. Kemudian pengendalian bahan bakunya, yaitu bahan baku berupa DOC-nya harus dipilih yang terbaik, yaitu tidak cacat, warna mata tidak merah dan lincah. Kemudian rencana produksi.
Kandang yang digunakan itu adalah kandang jenis panggung atau kandang semi permanen. Kemudian untuk jumlah produksinya itu sendiri yaitu adalah 200 ekor dengan perkiraan mortalitasnya 5%. Baik, di sini ada daftar alat dan bahan produksi, yaitu yang pertama ada DOC sebanyak 200 ekor dan kunyit 8 kg, pakan BR1, BR2, terdapat 7 karung, Vitacik 2 kotak, sekam 9 karung, koran 4 kilo. Kemudian proses produksi, persiapan kandang yang pertama. Persiapan kandang dilakukan sebelum kegiatan budidaya dilakukan, yaitu meliputi kegiatan membersihkan sisa-sisa kotoran yang menempel, dan pembersihan kandang ini bertujuan untuk menjaga agar kandang tetap bersih dan steril. Kemudian yang kedua, pemasangan terpal dan pemberian sekam. Pemasangan terpal ini bertujuan untuk sebagai alas agar sekam tidak jatuh ke bawah di sela-sela kandang. Kemudian yang ketiga, pemasangan koran dan lampu. Pemasangan koran pada semua permukaan sekam sebanyak 7 lapisan koran, kemudian setiap 2 hari sekali diambil 1 lapisan. Kemudian pemasangan lampu ini bertujuan untuk menjaga agar suhu yang ada di sekitar kandang agar tetap hangat. Kemudian yang keempat, menyediakan tempat makan dan minum. Kemudian yang kelima, pemasangan brooder untuk menggantikan peran indukan untuk memberi kehangatan. Kemudian proses produksi yang kedua yaitu adalah check-in. Ke kandang disemprotkan desinfektan sebelum check-in atau penerimaan DOC. Jadi untuk kandang itu disemprotkan desinfektan terlebih dahulu agar steril dan terhindar dari bakteri. Dan untuk penerimaan DOC itu harus dilakukan penyeleksian terlebih dahulu. Ciri-ciri DOC baik sehat dan aktif bergerak, tubuhnya gemuk, kemudian bulunya bersih, kelihatan mengkilat, hidungnya bersih, dan juga tidak cacat. Kemudian yang ketiga yaitu adalah pemeliharaan. Nah, pemeliharaan itu dilakukan pemberian vitamin, Vitacik diberikan 1 kemasan. Nah, untuk 1 kemasan itu diberikan untuk 2 tempat minum. Pemberian dilakukan minimal 1 minggu sekali. Proses produksi yang selanjutnya yaitu adalah pemberian pakan dan minum. Nah, pemberian pakan dan minum ini dilakukan setiap hari dan dalam sehari itu diberikan 3 kali, pagi, siang, dan sore. Kemudian pemberian pakan itu disesuaikan dengan takaran yang telah ditentukan sesuai dengan hasil sampling per minggu. Kemudian jumlah pakan yang telah ditentukan tiap minggunya dikalikan 10% untuk substitusi pakan dengan tepung bumbu kunyitnya. Kemudian kunyit yang diberikan itu terlebih dahulu dikeringkan hingga mencapai kadar airnya itu sebesar 15%, lalu digiling hingga halus. Nah, next yang selanjutnya yaitu adalah panen. Panen akan dilakukan saat umur ayam sudah mencapai 35 hari atau memasuki 3-4 minggu dengan bobot rata-ratanya itu sebesar 1,2 sampai 1,5 kg. Kemudian kegiatan pasca panen. Pemotongan dan pengerkasan. Kegiatan penanganan pasca panen dilakukan langsung memasarkan ke konsumen dalam bentuk hidup maupun dalam bentuk karkas. Kemudian pada umumnya ayam akan dikarkas menggunakan mesin karkas, tujuannya untuk menghemat biaya, waktu, dan tenaga kerja sehingga dapat bekerja secara efisien.